Shalom Bapak Ibu. Ya, baru bertemu kembali ya setelah sibuk-sibuk Natal dan Tahun Baru. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk memimpin khotbah pembahasan firman hari ini. Kita ambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Ini yang menjadi kerinduan bagi gereja memulai tahun yang baru di dalam program kerja untuk sehati sepikir di dalam Kristus. Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan Bapak Ibu dan kita akan selesai ayat 1 sampai yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu coba perhatikan slide yang pertama ya. Saya memberikan judul sehati sepikir di dalam Kristus dari Filipi ya. Dasarnya ini dari Filipi pasal yang ke-2 ayat 1 sampai yang ke-11. Coba slide yang pertama. Perhatikan di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, kalau nasihat ini ada di sana di dalam bahasa aslinya itu terdapat paraklesis atau parakletos juga ya. Jadi paraklesis ini adalah orang yang dipanggil ya, dipanggil untuk mendapatkan keselamatan. Dan parakletos itu orang yang dipanggil juga atau seseorang pembela ya, ada seorang yang menemani. Nah, jadi parakletos kita ini adalah siapa? Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kuduslah yang akan menemani kita memberikan penghiburan pada saat seseorang membutuhkan penghiburan. Pada saat seseorang membutuhkan nasihat, maka Roh Kuduslah yang menemani. Ya, karena kalau manusia memberikan nasihat, terkadang itu suka apa? Memojokkan, betul? Menegur juga sudah, dia memojokkan sampai ke sudut, sampai orang itu tidak lagi bisa menegakkan kepalanya. Kadang itu menjadi satu tuduhan yang membuat orang itu tidak bangun lagi, tidak bangkit lagi. Ya, itu yang sudah fatal ya. Sama seperti itu. Tapi kalau parakletos, nasihat yang ada di dalam Filipi 2 ini adalah
yang memberikan kasih, penghiburan di dalam kasih, ya. Bukan menyudutkan kamu, membuat kamu jatuh dan jatuh. Tetapi ini adalah penghiburan yang menguatkan, ya. Jadi kalau saudara punya masalah, butuh nasihat, datang saja kepada pendeta. Jangan kemana-kemana, ya. Kalau pendeta masih ada pendidikan teologi, masih ada dasar firman yang harus disampaikan kepadanya. Ya, itu yang pertama. Lalu yang berikut adalah ada persekutuan roh. Di dalam Kristus itu ada persekutuan roh. Roh kita yang sama-sama ini mengikat kita. Ya, mengikat kita, ya. Roh yang sama. Ya. Kalau roh-roh yang ada di luar sana itu sudah bermacam-macam jenisnya, ya. Ada yang roh yang najis, roh yang tidak memuliakan Tuhan, roh bahkan roh dari orang-orang yang sudah mati pun juga ikut mau ambil bagian merusak anak-anak Tuhan. Lalu di dalam persekutuan roh ini betul-betul ada kasih yang mengikat. Kemudian juga ada kasih mesra dan belas kasihan. Kalau orang-orang di luar sana itu memberikan bukan hanya belas kasihan, tapi betul-betul menghabiskan. Ya, zaman ini bukan lagi orang yang senang pada orang mau menjadi berkat. Maksudnya gini, ada orang tidak suka kalau dia senang. Ya, kalau orang dapat berkat, lalu pekerjaannya berhasil banyak apa, itu kan jadi berkat. Tapi belum tentu orang suka dengan kamu mendapatkan berkat itu. Kenapa? Orang lebih suka temannya, saudaranya menderita. Percaya saudara? Kenapa? Kalau kamu lebih rendah dari saya, aku lebih tinggi. Kalau engkau tidak berhasil, aku berhasil. Jadi apa? Kepentingan diri itu jauh di atasnya. Kepentingan untuk memuliakan diri jauh di atasnya. Jadi bukan lagi kasih di dalam, bukan lagi belas kasihan, tetapi adalah untuk pemenuhan kemuliaan diri. Itu orang di luar Kristus. Saudara, kita lihat, panggilan kita adalah untuk sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, menjadi pertanyaannya, bisa enggak? Lihat slide berikutnya. Nah, realita kehidupan manusia, ya. Ada pepatah Melayu mengatakan begini, rambut sama hitam, pikiran lain. Rambut sama hitam, hati beda-beda. Hati lain-lain. Jadi, mengapa manusia diciptakan berbeda? Ada pikirannya ke kanan, ada yang pikirannya ke tengah, ada pikirannya yang ke kiri. Orang boleh kulitnya sama, rambutnya sama, tapi hati beda. Betul ya Bapak Ibu? Suami istri juga demikian. Ya, kadang ada suaminya mau ke kanan, istrinya mau ke kiri. Kadang dalam satu program kerja di dalam gereja juga begitu, bisa terjadi. Karena rambut ini boleh hitam sama-sama, tapi pikiran kita, tujuan kita itu enggak sepikiran. Lalu bagaimana ini untuk mengatasi ini? Realita kehidupan manusia yang terjadi adalah seperti ini bagaimana? Di dalam keragaman setiap hari sering memicu perbedaan pendapat. Bukan? Sering terjadi perbedaan pendapat. Konflik terjadi di dalam rumah tangga. Perpecahan terjadi di dalam sebuah kantor. Makanya ketika rapat di dalam kantor, mau menjalankan satu program kerja, itu biasanya dipanggil sama atasan, kumpul dengan anggotanya, lalu godok itu pikiran semua, dan katakan kata sepakat. Apa yang sudah disepakati tidak boleh beda di luar. Ya toh? Supaya tidak terjadi perpecahan. Supaya tidak terjadi konflik. Apa yang sudah dikatakan di dalam ruangan ini tidak boleh didengar orang lain. Apa yang sudah dirancangkan
sesuai dengan program kerja, tidak boleh dibocorkan. Sepakat. Sepikiran. Saudara, ada yang seperti itu loh. Di kantor nggak boleh ya. Jelek-jeleknya di sini nggak boleh dibawa di luar itu dibacain, dibocorkan. Nggak boleh. Makanya kantor ada yang seperti itu. Lah, bagaimana di dalam keragaman ini yang memicu seperti bisa terjadi perbedaan pendapat dan konflik dan juga perpecahan, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin enggak bisa sehati sepikir. Kalau di dalam rambut yang hitam, kepalanya juga hitam, orangnya kulitnya hitam, tapi hatinya beda, pikirannya beda. Coba lihat lagi yang berikut. Nah, kita ini makhluk sosial ya. Manusia ini makhluk sosial. Manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Manusia hidup tidak bisa hidup sendiri. Sejak awal penciptaan ketika Adam dan Hawa diciptakan, Adam itu perlu pendamping. Makalah diciptakannya Hawa dari tulang rusuknya. Tapi Adam ini adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, kalau di dalam Kejadian pasal pertama, itu waktu Tuhan menciptakan di dalam Kejadian 3 itu 18 ya, 16 sampai 18 itu Tuhan menciptakan manusia itu sangat baik. Baik, sangat baik. Ya, tidak ada waktu Adam diciptakan tidak baik. Itu baik, sangat baik. Karena apa? Dia masih murni, dia masih dalam keadaannya murni. Ketika dia diberikan sudah penciptaannya sudah baik begitu, lalu diberikan dia tetap kebebasan. Saudara tahu itu kebebasan. Kebebasan, makanya Adam itu bisa memilih yang mana. Waktu dikasih itu buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu dikasih, ditawarkan sama si Hawa. Ini loh. Buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan juga sudah mengingatkan bahwa ada pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat ini. Kalau kamu makan, mati. Tapi kalau kamu tidak makan, kau tetap di dalam keadaan baikmu itu. Di dalam keadaan kondisi yang diciptakan pada awal mula. Tetapi Adam yang sudah diberikan kebebasan, ya, free will. Ini free will manusia betul ya. Jadi ketika dia memilih yang mana, yang baik atau yang jahat, dia pilih dia makan. Saudara tahu, setelah dia makan itu kebebasan yang sudah dia bunuh. Tidak ada lagi kebebasan. Hidup dia bukan lagi hidup yang baik waktu zaman awal diciptakan. Dia sudah jatuh di dalam dosa. Saudara, inilah dosa ya. Setelah dipilih, kebebasannya hilang. Kamu sudah hidup di dalam dosa. Itulah Adam, wakil kita. Makanya kita tidak lagi bisa dibilang sebagai ciptaan yang baik. Kita ini anak cucu Adam. Tidak ada lagi ya. Ingat baik-baik, ini doktrin. Ya. Ini doktrin manusia dan dosa ini ya. Saya ajar biarin ya. Setiap khotbah saya ada pengajaran. Jadi manusia sudah jatuh ke dalam dosa, yaitu diwakili oleh Adam, maka anak cucunya tidak lagi punya kebebasan, ya. Karena apa? Kebebasan yang awal itu sudah jatuh di dalam dosa. Jadi kebebasanmu itu sudah terus-terusan jatuh. Kecuali Yesus memperbaikimu. Kecuali Yesus menyelamatkanmu. Kamu masih bisa ya. Kamu ikut hidup di dalam dosa, hidup di dalam roh. Makanya ada apa? Di dalam Galatia dan juga itu dikatakan apa? Seperti roh yang bertolak-tolakan. Ada roh kudus dan ada roh manusia, itu bertolak-tolakan. Mau berbuat baik atau mau berbuat jahat. Kalau engkau sudah di dalam Kristus yang sudah diperbaharui, yang sudah diselamatkan, kau ikut Tuhan. Tapi kalau masih rohmu itu, roh kedaginganmu,
masih mengikatmu di dalam dosa, kau belum dimenangkan. Belum dimenangkan. Makanya jatuh lagi. Makanya waktu itu pernah saya katakan bahwa ada orang yang hidup di dalam dosa, dia sebagai pelacur, lalu dia mau bebas, dia menangis terus-menerus. Karena apa? Roh di dalam diri dia sebagai manusia, human being itu ada pemberontakan. Dia mau dibebaskan, tetapi tidak bisa, tidak ketemu caranya kecuali Tuhan memenangkan dia. Ingat ini ya, kalau rohmu masih terus bertolak belakang, bahkan hidup terus menerus di dalam dosa, kelakuanmu masih terus menerus seperti itu. Cari Tuhan, bereskan hidupmu, tuntaskan. Kalau masih terus, kau belum tuntas. Ini doktrin keselamatan. Jadi hanya di dalam Kristus. Kita manusia yang bersosialisasi, tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Saya datang ke sini karena ada undangan. Itu orang yang memerintahkan untuk saya bertugas. Waktu saya lahir itu juga karena orang tua. Karena ada manusia. Karena ada papa, mama. Saya ada. Saya butuh orang. Sampai mati pun saya butuh orang. Betul? Tidak mungkin orang mati bisa mengkafani badannya itu dengan kain ini diputar sana putar sini. Masuk atau ke dalam peti sendiri. Apalagi sampai dikremasi dia masuk ke dalam oven itu, dia masuk sendiri. Pencet sendiri itu tombolnya. Tidak mungkin. Bapak Ibu, kita butuh orang. Kita bukan siapa-siapa. Kita makhluk sosial yang membutuhkan sesama. Saudara, sejak awal itu sudah ada jatuh di dalam dosa. Bagaimana kita bisa dimenangkan Tuhan? Saudara, kita juga di dalam keluarga butuh satu sama lainnya. Jangan pikir, saya gak butuh lagi mama saya. Dia mengecewakan saya, orang tua saya. Gagal di dalam rumah tangga. Sehingga seperti itu. Saya tidak butuh. No. Bapak Ibu tidak bisa. Atau juga suami. Misalnya cerai. Terus suaminya pergi. Lahir anak. Anak itu mau pakai nama siapa? Bapak, mama. Kalau ikut nama mama. Itu berarti. Misalnya itu anak si A menikah di luar nikah. Menikah, .2 di luar nikah. Tapi kalau ada mama papa, itu nama siapa? Orang tuanya lengkap. Anak si Anu, misalnya suami saya Filmon Berek dan Flora Anggraini. Raon Spielberg Berek, anak dari Filmon Berek dan Flora Anggraini. Itu lengkap. Tapi kalau anak di luar nikah hanya nama mama. Jadi anak di luar nikah itu sering disebut anak haram. Makanya orang sering kali tidak mau itu penyebutan dengan nama anak haram. Karena latar belakang seperti itu. Nah Bapak Ibu, di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan bisa terjadi tidak sehati, sepikir, dan satu tujuan. Karena rambut sama hitam, hati beda-beda, pikiran beda-beda. Kita makhluk sosial butuh orang lain. Kita pelayanan Natal, ada panitianya yang mengurus dekorasi, yang mengurus ini itu segala macam konsumsi. Itu ada orang yang mengurusnya. Ada juga yang sumber dananya. Kalau tidak ada sumber dana tidak jalan. Kita butuh orang. Pelayanan hanya mungkin terjadi di dalam kebersamaan. Jadi tidak ada lagi orang mau memegahkan diri. Oh, ini berhasil karena saya.
Oh, ini saya berhasil karena aku hebat. Tidak ada yang hebat, Bapak Ibu. Tidak ada. Yang hebat itu Tuhan yang mengadakan sehingga kamu bisa kenal Tuhan dan ada gereja. Ada pekerjaan Tuhan. Lalu yang kita membutuhkan satu sama lain. Ya. Oke, lanjut lagi. Silakan, Pak. Nah, jadi kuncinya kalau mau berhasil itu harus di dalam Kristus. Tadi sudah ya, nasihat yang menghibur, ya, kasih yang menguatkan, persetujuan roh, sikap hidup bukan memusuhi tetapi menjadi rekan kerja. Ya, kadang kita kalau udah lihat rekan kerja jatuh dalam dosa, kita sok-sokan mau menghakimi, betul ya? Iya, itu yang sering kali membuat perpecahan. Ya, kita ini bukan hakim Bapak Ibu, nanti kita yang malah dihakimi. Sama-sama kita akan dihakimi. Lalu sikap hidup kita ini juga harus menghormati sesama rekan pekerja kita. Rekan sesama warga jemaat. Mengasihi, betul-betul mengasihi. Lalu mendahului memberi hormat. Ini hanya ada muncul ya, hanya sikap hidup ini kalau ada di dalam Kristus. Di luar itu nggak ada, Bapak Ibu. Ego tinggi, betul? Kita ini manusia yang apa sih berdaging berdarah yang punya ego masing-masing. Harus diakui kita itu ya, harus mengakui. Kepada anak juga. Coba lihat lagi slide yang berikut lagi. Nah, bagaimana sehati sepikir dalam pelayanan? Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jiwa, satu tujuan, ini bisa maju, bisa berkembang, kegiatan, berhasil oleh karena kerja bersama. Bukan karena ada figur yang menonjolkan diri, ya. Setiap bagian itu sangat penting. Ada seksi dekorasi, konsumsi, musik, liturgi. Nah, kita harus bagian introspeksi diri. Semua itu bisa berhasil karena karena kerja sama. Jadi nggak boleh ada yang egois. Tidak ada yang mau jadi bos. Tidak ada. Bos, tidak ada. Halo bos, tidak ada. Ya. Jadi ada di satu tempat, saya tidak mau sebutkan di mana. Pelayanan itu dia hanya mengatur tak. Tapi ketika sudah pengaturannya ada masalah, tidak punya solusi begitu. Nah ini bukan bos yang baik. Kalau bos itu sudah mengatur tak. Ada masalah muncul, kasih solusi. Itu berjempol. Ya. Lanjut Pak. Nah, standar. Sekarang kita harus ikut ya. Karena di dalam Kristus ini bisa sehati, sepikir, dan seperasaan itu karena Kristus. Ikuti pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Standarnya nih, kesehatian adalah pikiran Kristus. Tadi ada ya, kita sudah dapat bocoran tadi. Itu di dalam, ayat berapa itu? Nah, coba ayat yang ke-3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu, waktu Yesus diutus itu menjalankan misi Allah, dia dari tempat yang maha tinggi, maha kudus, maha mulia, tempat kedudukan yang nyaman sebagai Allah.
Lalu tiba-tiba harus dibatasi. Membatasi diri. Masuk ke dalam dunia daging manusia. Itu dunia darah dan daging. Terbatas. Dia bisa lapar, bisa haus, bisa sedih, bisa masgul. Kalau tidak senang, bisa murka. Pernah nggak Tuhan Yesus murka? Pernah. Masih ingat para penukar uang yang ada di sekitar pelataran Bait Allah? Itu para pedagang itu ditunggang balikan. Karena apa? Motivasi daripada persembahan korban bukan lagi kemuliaan. Tetapi untuk mencari keuntungan di diri para pedagang itu. Jadi dasarnya adalah standar kesehatian itu pikiran Kristus ya. Dia meneladani daripada Yesus. Ya. Jadi hidup bersama juga harus meneladani Yesus. Dasarnya tetap yaitu satu, kerendahan hati. Sebagai Allah dia mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu istilah daripada Yunani itu kenosis. Kosong itu berarti apa sih pengosongan diri itu? Mengosongkan diri itu menghapus. Ya, menghapus, membuat diri tidak berpengaruh. Bayangkan, sebagai Allah harus menghapus membuat dirinya tidak berpengaruh. Ya. Jadi kehilangan apa? Kehidupan yang nyaman. Kehilangan daripada apa? Dalam teologi Kristen, Kristus itu meninggalkan kemuliaan sorgawi untuk menjadi manusia, dinamakan inkarnasi. Dinamakan juga kenosis. Ya. Nah, Kristus itu tidak meninggalkan keilahiannya. Sebagai Allah dia tetap punya sifat keilahiannya. Ya. Esensinya, terus substansinya itu Allah. Ini tidak berubah nih, ya. Ini doktrin lagi. Substansinya, esensinya adalah ilahi, tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Allah. Tidak berubah. Ketika menjadi manusia, dia membatasi diri. Lalu sekarang apa sih yang dia tanggalkan? Ya, dia penggunaan atribut nih ya, atribut ilahinya secara sukarela dia batasi untuk dirinya dalam wujud manusia. Ya. Jadi apa yang dia tinggalkan? Kemuliaan sorgawi. Glory, kemuliaan itu hanya bagi dia. Itu dia tinggalkan, dia tanggalkan. Makanya tidak heran ketika dia mau mau disalibkan satu malam sebelumnya dia berdoa sampai apa? Sedihnya sampai apa? Menangis apa? Iya. Takut luar biasa karena menanggung dosa manusia, Bapak Ibu. Ini bukan sembarangan gitu ya. Ini bukan sembarangan, dia membatasi betul dirinya. Lalu dia tinggalkan tahta, kedudukan, kemuliaan yang setara dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus itu ya, dengan menjadi manusia. Yang kedua, kemandirian dan kenyamanan ilahi, ya, itu keterbatasan fisik ya sebagai manusia tadi ya, lapar, haus, sedih dan segalamanya ya, yang sama ya, rasa sakit dan juga kematian. Ingat ya, kalau Allah tidak bisa mati. Tapi kalau sebagai manusia, siapa yang mati? Kemanusiaan. Iya, kemanusiaannya nih. Ingat ini, jangan dibalik-balik ya. Kan ada orang mengatakan gini. Ingat ini, ada ajaran yang salah. Yesus itu mati. Allah sudah mati. Ini ajaran yang tidak baik. Ini ajaran yang tidak benar. Ya, ini saya katakan poin yang sangat penting. Kalau ada orang yang mengatakan, banyak itu dari aliran-aliran yang seberang mengatakan Allah sudah mati. Dia tidak bisa apa-apa lagi. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Ingat. Makanya
100% manusia, 100% Allah. Jadi saat dia manusia, dia kematian, itu bisa dia mati. Makanya disalibkan. Tapi nanti pada hari yang ketiga dia bangkit. Kembali ke sorga ya. Yang ketiga, penggunaan atribut ilahi secara independen. Itu kenosis ya tadi ya. Yesus mengosongkan diri dengan tidak menggunakan sifat ilahinya seperti ya maha tahu ya. Dia punya maha tahu kan? Karena Allah. Tetapi membatasi diri. Membatasi diri betul-betul ya. Itu gak enak loh saudara. Kalau kamu punya jabatan tinggi, tiba-tiba dianjlokkan, culuk, jatuh ke bumi. Enak gak? Gak enak. Mau ini salah, mau itu salah. Sebagai Allah dia mau, ini salah ini. Sebagai Allah dia maha tahu, ini salah ini. Tapi bagaimana? Dia membatasi diri. Waktu ditempeleng di atas kayu salib, waktu ditusuk dengan tombak, tusuknya itu, mau marah nggak? Bisa nggak dia dengan satu kata saja berfirman, itu para tentaranya itu mati? Bisa. Tapi dia membatasi diri. Kasihnya itulah yang mengikat dia untuk menjalankan misi Allah itu. Lalu yang berikut lagi Bapak Ibu. Jadi Yesus mengosongkan diri, tidak menggunakan sifat ilahinya. Sifat maha hadir juga, maha kuasa. Jadi dia tidak mementingkan diri sendiri. Saudara, kita harus belajar teladan ini. Yang tidak mementingkan diri sendiri. Ini langka Bapak Ibu. Sekarang manusia sudah tidak lagi sungkan untuk kepentingan diri sendiri merampok. Itu ya Donald Trump ya. Lihat ya. Saudara, saya melihat dia akan menjadi apa? Akan dijatuhkan. Tapi nanti ujung-ujungnya seperti yang kitab Daniel katakan itu ya. Seseorang yang mau jadi penguasa dunia nanti akan dihancurkan. Ini di dalam diri Donald Trump itu sudah muncul. Ya. Jadi akhir dunia sudah mulai ada titik-titiknya. Mulai juga dengan kiamat itu dengan air laut masuk ke darat tempat tinggal manusia. Itu bagi orang yang sudah rumahnya seatap kiamat gak? Kiamat. Saudara Bapak Ibu, kiamat bagi orang itu. Ada yang berteriak, sudah satu tangga lagi dari lantai 2 dia. Berarti lantai 1 sudah kelelep. Tinggal ada yang di atap loteng 2. Kiamat bagi dia. Saudara, dulu waktu remaja saya pernah mimpi seperti tanda-tanda juga kiamat itu ya. Benda-benda langit itu jatuh. Semua manusia berlarian semua. Jatuh dan tertelungkup. Tidak ada satu kepala ini berani mendongak. Tidak ada. Saat seperti itu orang semua menangis. Menjerit, memanggil nama Tuhan, nama yang dipercaya. Karena tidak ada lagi yang sanggup menanggung pada hari-hari yang jahat itu. Kita persiapkan diri kita. Kerendahan hati Kristus ini melepaskan hak keistimewaannya, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dia rela meninggalkan kemuliaan, kedudukan, kekayaan, dan hak-hak sorgawi.
Coba lanjut lagi Pak. Itu ayat 67 ya. Ketaatan. Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Ini pengorbanan demi kepentingan orang lain Bapak Ibu. Ini pengajaran kekristenan yang sangat luar biasa. Tinggi dan dalam. Yaitu untuk keselamatan manusia. Dia mati untuk kepentingan orang lain. Bukan kepentingan dirinya sendiri. Dia membatasi dirinya sendiri. Teladan bagi setiap orang percaya. Ketaatan dan pengorbanan Kristus tidak ada taranya. Tidak ada taranya, Bapak Ibu. Ayat 8. Coba ayat berikutnya lagi. Karena ketaatannya akhirnya Allah sangat meninggikan dia. Allah meninggikan Yesus. Namanya di atas segala nama. Semua makhluk akan bertelut mengaku Yesus adalah Tuhan. Inilah tujuan akhir. Bagi setiap kita yang sehati, sepikir, satu tujuan. Yaitu untuk kemuliaan Allah Bapa. Kiranya kita boleh dikuatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Gereja kita itu gereja Mount Hermon Church semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Meninggikan Tuhan dan kasih Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala.